Hal pertama yang akan kita bahas bersama adalah tentang definisi dari gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik esensinya adalah gelombang yang memiliki suatu muatan energi listrik serta magnet dan tidak memerlukan suatu media rambat. Itu artinya, gelombang ini bisa merambat meskipun berada di dalam ruang hampa sekalipun. Gelombang elektromagnetik memiliki bentuk seperti gelombang transversal pada umumnya, yaitu memiliki arah rambat yang tegak lurus terhadap arah getarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, gelombang ini telah banyak dimanfaatkan oleh manusia, terutama dalam hal komunikasi. Karena pada dasarnya gelombang ini memiliki beberapa variabel yang terukur. Variabel tersebut adalah panjang gelombang, frekuensi dan kecepatannya. Panjang gelombang adalah jarak di antara kedua buah puncak. Sedangkan untuk frekuensi sendiri adalah jumlah gelombang yang melewati suatu titik dalam satu satuan waktu. Secara matematis dapat dirumuskan. C sama dengan lambda dikali F. Di mana C adalah kecepatan cahaya. Lambda sama dengan panjang gelombang. Dan F sama dengan frekuensi. Perlu diketahui jika energi elektromagnetik yang dipancarkan atau dilepaskan oleh semua massa di alam semesta, memiliki level yang berbeda-beda. Artinya semakin tinggi level energi yang dimiliki oleh suatu sumber energi, maka akan semakin rendah panjang gelombangnya, dan semakin tinggi frekuensinya. Sebelum abad ke-19, manusia hanya bisa mengetahui cahaya yang tampak saja. Seiring berjalannya waktu, hingga setelah tahun 1800, seorang astronom Inggris yang lahir di Jerman bernama William Herschel memiliki suatu penemuan yang menyatakan, terdapat cahaya atau sinar lain di dalam semesta selain cahaya tampak atau cahaya yang dapat diamati oleh mata manusia. Penemuan inilah yang selanjutnya menjadi titik awal mula perkembangan materi gelombang elektromagnetik. Tentunya penemuan yang dilakukan oleh Herschel akan terus dikembangkan oleh para ilmuwan lainnya. Awalnya, Herschel melakukan sebuah percobaan dengan memanfaatkan prisma untuk bisa mendifraksikan berkas sinar matahari. Pada saat itu ia berhasil menemukan cahaya yang tak tampak oleh indera penglihatan manusia di luar area warna merah yang bisa menyebabkan termometer menjadi panas atau tinggi. Kemudian sinar tersebut diberi nama sinar inframerah atau infrared. Setelah 1 tahun dari penemuan Herschel tersebut, fisikawan Jerman, Johann Wilhelm Ritter telah menemukan berkas sinar yang dekat dengan warna ungu dan tetap tak terlihat oleh indera penglihatan manusia. Percobaan yang dilakukan oleh Ritter saat itu menggunakan prisma untuk mendifraksikan berkas sinar matahari. Sinar yang ditemukan tersebut bisa menyebabkan pelat perak klorida berubah warna menjadi hitam. Hingga kemudian sinar warna tersebut dinamakan sinar ultraviolet. Berikutnya pada akhir abad ke-19, fisikawan asal Jerman yang bernama Wilhelm Röntgen menemukan suatu berkas sinar yang bisa menembus sebuah benda padat dan diberikan nama sinar X atau X-ray. Beberapa tahun berikutnya diawali oleh penemuan sinar alfa dan beta oleh Rutherford, seorang fisikawan dan kimiawan asal Perancis bernama Paul Ulrich Villard menemukan berkas sinar yang ketiga dari percobaan yang dilakukan oleh Rutherford.
Sinar tersebut memiliki sifat netral serta memiliki energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sinar X. Penemuan sinar tersebut diberi nama sinar gamma. Di antara yang lainnya, sinar gamma memiliki frekuensi paling tinggi di dalam gelombang elektromagnetik. Pada tahun 1862 hingga 1864, James Clerk Maxwell melakukan pengembangan terhadap teori yang berhubungan erat dengan medan kelistrikan dan medan magnet. Ia memiliki pendapat jika perubahan medan listrik dapat menyebabkan perubahan medan magnet, sehingga bisa tercipta suatu gelombang. Setelah 25 tahun dari percobaan tersebut, lalu dibuktikan oleh Heinrich Hertz. Hertz menemukan suatu gelombang di luar rentan sinar inframerah yang berikutnya disebut dengan gelombang mikro dan radio. Dari percobaan yang dilakukan oleh Hertz, akhirnya teori Maxwell bisa terbukti dan dibenarkan. Dan penemuan dari Maxwell diberi nama gelombang elektromagnetik. Lalu pada tahun 1905, Albert Einstein menemukan sebuah konsep relativitas khusus yang akhirnya bisa menyempurnakan konsep gelombang elektromagnetik. Sifat gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik juga memiliki beberapa sifat. Berikut adalah beberapa sifat yang dimiliki oleh gelombang elektromagnetik. 1. Perubahan medan listrik dan medan magnet pada gelombang elektromagnetik akan terjadi secara bersamaan. Dua, dapat merambat pada suatu ruang hampa. Tiga, besar medan listrik, E, berbanding lurus dengan besar medan magnet, dengan hubungan E, sama dengan C, kali B. 4. Arah medan listrik dan medan magnet saling tegak mengarah terhadap rambat gelombang. Lima, merupakan gelombang transversal, atau gelombang di mana arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. 6. Dapat mengalami polarisasi, peristiwa pemantulan, refleksi, pembiasan, refraksi, interferensi, dan pelenturan, difraksi. Ketujuh, memiliki momentum. Kedelapan, dapat dibagi menjadi beberapa jenis tergantung frekuensinya atau panjang gelombangnya. 9. Laju rambat gelombang elektromagnetik dalam suatu ruang hampa merupakan ketetapan umum, konstanta, C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter dalam setiap detiknya. Sumber gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat terjadi dari beberapa sumber. Berikut ini merupakan beberapa sumber yang bisa menghasilkan gelombang elektromagnetik. 1. Osilasi listrik. 2. Pancaran sinar matahari. Ketiga, lampu inframerah atau infrared. Sinar X atau X-ray. Radiasi sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai spektrum gelombang elektromagnetik yang meliputi gelombang radio,
gelombang mikro, atau microwave, gelombang inframerah atau infrared, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Pembahasan dimulai dari pengamatan mengenai spektrum cahaya tampak, atau cahaya yang dapat kita lihat atau visible spektrum. Infrared spektrum, microwave, atau gelombang mikro, radio waves, atau gelombang radio, ultraviolet spektrum atau spektrum sinar ultraviolet, X-rays atau sinar X, dan sinar gamma atau gamma rays. Seperti dengan namanya, gelombang tampak memang bisa dilihat secara langsung oleh indera penglihatan manusia. Gelombang tampak terdiri dari 7 warna. Di mana jika diurutkan dari frekuensi yang paling besar adalah dimulai dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sedangkan untuk panjang gelombang setiap cahaya tersebut adalah sebagai berikut ini. 1. Merah, memiliki panjang gelombang antara 620 hingga 780 nanometer. 2. Jingga memiliki panjang gelombang antara 590 hingga 620 nanometer. 3. Kuning, memiliki panjang gelombang antara 570 hingga 590 nanometer. Hijau memiliki panjang gelombang antara 490 hingga 570 nanometer. Biru memiliki panjang gelombang antara 450 hingga 490 nanometer. Nila memiliki panjang gelombang antara 420 hingga 450 nanometer. Ungu memiliki panjang gelombang antara 380 hingga 420 sampai 450 nanometer. Sebagai catatan 1 nanometer sama dengan 10 pangkat minus 9 meter. Sebagai informasi tambahan untuk gelombang cahaya tampak sampai saat ini juga sudah dimanfaatkan dalam beberapa benda seperti laser dalam serta optik pada bidang telekomunikasi dan juga kedokteran. Selanjutnya, mengenai gelombang inframerah atau infrared. Inframerah adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak. Akan tetapi, lebih pendek daripada gelombang radio. Jangkauan panjang dari panjang gelombang inframerah berkisar antara 1000 nanometer hingga 1 mm. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron yang ada pada molekul bergetar dan kemungkinan akan terurai menjadi beberapa bagian molekul yang berbeda-beda karena benda tersebut dipanaskan. Energi yang dilepaskan oleh atom dan molekul yang bergetar tersebut dalam bentuk radiasi inframerah. Perlu diketahui juga jika setiap benda panas pasti memiliki pancaran gelombang inframerah. Saat ini gelombang inframerah memang sudah banyak digunakan dalam benda-benda dalam kehidupan sehari-hari seperti remote TV, transfer data dari ponsel ke ponsel lain hingga terapi fisik. Gelombang mikro, atau microwave. Gelombang mikro atau microwaves dapat dihasilkan oleh tabung klistron, yang mana memiliki fungsi sebagai penghantar energi panas. Frekuensi gelombang elektromagnetik pada gelombang mikro terbilang cukup tinggi, yaitu sekitar atas 3 GHz atau 3 kali 10 pangkat 9 Hz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, molekul dan atom, maka benda tersebut akan bergetar, hingga memunculkan efek panas. Lalu jika ada makanan yang menyerap radiasi gelombang mikro, maka makanan tersebut dapat panas, dan masak dalam waktu yang relatif singkat. Proses inilah yang digunakan pada oven microwave. Gelombang mikro juga bisa dimanfaatkan pada radar, atau radio detection and tracking. Radar dapat digunakan untuk mencari sekaligus menentukan jejak suatu benda, dengan memanfaatkan gelombang mikro. Gelombang radio merupakan jenis gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik tersebut terjadi ketika bunyi atau audio berubah menjadi suatu sinyal listrik, melalui gelombang osilator atau gelombang pembawa. Atau secara mudahnya gelombang radio bisa dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat penghantar.
Muatan ini akan dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang didebut dengan osilator. Gelombang radio ini akan dipancarkan dan diterima oleh antena. Beberapa benda yang memanfaatkan gelombang radio, seperti televisi, radio, telepon dan radar. Gelombang elektromagnetik ini pertama kali ditemukan oleh Heinrich Hertz serta digunakan oleh Marconi sebagai media komunikasi. Gelombang ultraviolet, atau ultraviolet waves. Matahari merupakan sumber utama cahaya yang bisa memancarkan sinar ultraviolet ke permukaan bumi. Sinar ultraviolet juga bisa dihasilkan oleh transisi elektron yang ada di dalam orbit atom, unsur karbon serta lampu merkuri. Sinar ultraviolet sebenarnya merupakan bagian dari spektrum warna. Akan tetapi indera penglihatan manusia tak mampu melihat sinar ultraviolet. Selain itu sinar ultraviolet juga memiliki panjang gelombang yang begitu pendek, jika dibandingkan dengan warna lainnya. Hal ini karena sinar ultraviolet memiliki daya tembus yang lebih kuat dibandingkan dengan warna cahaya lainnya. Bahkan sinar ultraviolet atau cahaya ultra ungu juga mampu menembus kulit manusia, dan mampu mengubah struktur sel kulit manusia. Pada kadar rendah, sinar ultraviolet bisa memberikan bantuan dalam proses pembentukan vitamin D. Akan tetapi pada kadar tinggi, sinar ultraviolet mampu menimbulkan penyakit kanker kulit. Perlu diketahui juga jika sinar ultraviolet berada pada panjang gelombang, antara 3 nm hingga 380 nm. Saat ini keberadaan sinar ultraviolet banyak dimanfaatkan untuk lampu UV serta untuk operasi mata lasik. Selanjutnya, sinar X, atau X-ray. Merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki daya tembus sangat besar. Bahkan lebih besar daripada sinar ultraviolet. Panjang gelombang sinar X terbilang cukup pendek, namun memiliki frekuensi yang begitu tinggi. Karena memiliki daya tembus yang luar biasa, sinar X bisa menembus struktur lunak seperti daging dan kayu, buku tebal, hingga pelat aluminium setebal 1 cm. Namun sinar X tidak dapat menembus struktur padat, seperti tulang. Dengan adanya kemampuan sinar X yang bisa menembus daging, maka tak heran jika sinar X kerap dimanfaatkan untuk teknologi rontgen, yang bisa menampakkan struktur tulang atau rangka pada layar film. Bahkan sinar X juga dimanfaatkan untuk melacak atau melihat isi tas penumpang di bandara. Panjang gelombang yang dimiliki oleh sinar X adalah berkisar antara 0,3 nanometer hingga 3 nanometer. Lalu penemu dari sinar X adalah Wilhelm Röntgen, 1823, ketika ia melakukan percobaan hamburan elektron bertegangan tinggi. Sinar gamma, atau gamma rays. Gelombang sinar gamma bisa disebut sebagai gelombang elektromagnetik yang paling kuat di antara gelombang elektromagnetik lainnya. Panjang gelombang pada sinar gamma adalah berkisar antara 0,0003 hingga 0,03 nanometer atau bisa juga ditulis sebagai 0,3 pikometer hingga 30 pikometer. Di mana 1 pikometer, PM, adalah 10 hingga 12 meter. Gelombang sinar gamma dihasilkan dari adanya peristiwa peluruhan radioaktif atau inti atom yang tak stabil. Gelombang sinar gamma juga dapat menembus struktur padat seperti struktur atom, menjadi atom yang berbeda. Bahkan sinar gamma juga terjadi pada suatu proses reaksi nuklir, sehingga menghasilkan suatu radiasi yang cenderung begitu membahayakan bagi makhluk hidup. Dalam dunia medis, keberadaan sinar gamma digunakan untuk mensterilkan peralatan medis, serta proses radioterapi dalam pengobatan kanker.